Sesuai dengan janjinya, Yesus yang telah naik ke surga adalah Yesus yang sama yang akan datang kembali ke dunia. Bagaimana keadaan kita ketika berjumpa dengan Dia pada hari kedatangannya itu? Tergantung kepada apakah kita telah mengisi kehidupan ini dengan penuh makna atau dengan sia-sia. Kehidupan yang penuh makna yang ditentukan oleh 3 sikap kita, baik terhadap masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. 3 sikap yang mengakibatkan kehidupan ini akan kita syukuri dan tidak akan kita sesali. Halo, selamat berjumpa di ibadah kenaikan Tuhan Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Ibadah ini akan mengingatkan kita akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pelajaran firman Tuhan yang tentu akan membangkitkan dan menyegarkan kerohanian kita semua. Melalui tema ibadah kali ini, yaitu Dia akan datang kembali, kita belajar tentang apa yang perlu kita lakukan agar memiliki kehidupan yang penuh makna dan tidak sia-sia. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Namanya Yesus, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dibangkitkan jadi raja, dipuji, ditinggikan namanya Yesus, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Immanuel, Rajaku, Tuhanku, bintang fajar. Di dalam kekekalan ku puji Dia. Bersama Dia selama-lamanya.
di dalam kekekalan ku puji Dia, ku bersama Dia selama-lamanya. Hormati Yesus, puji Immanuel, Rajaku, Tuhanku, bintang fajar. Di dalam kekekalan ku puji Dia, ku bersama Dia selama-lamanya. Ku bersama Dia selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, domba ditatanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmatnya, dan mati untuk menebusku, beri hidup kekalnya. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta, namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya, beri mahkota kepadanya, pujikan kasih-Nya. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja, Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku, puji dan memuliakannya selama-lamanya. Tidak selamanya hidup itu berjalan tanpa kesukaran. Ada kalanya Tuhan mengizinkan umat-Nya melalui berbagai tantangan kehidupan. Hal itulah yang dialami oleh Ibu Wanwa, seorang ibu rumah tangga,
dan Bapak Nathanael, seorang konsultan dan trainer fashion. Kedua mereka adalah anggota jemaat GKPB Fajar Pengharapan yang aktif di berbagai pelayanan. Di luar yang mereka perkirakan, masing-masing mereka mengalami kesukaran yang sangat berat. Pada tanggal 18 Februari tahun lalu, sekitar pukul 3:30 pagi, saya terbangun dari tidur. Saya merasa tangan dan kaki kanan saya lemas dan tidak bisa digerakkan. Bahkan ketika pagi itu saya berusaha memanggil anak saya juga mengalami kesulitan. Pagi itu, saya baru pulang dari luar kota. Sesampai di rumah, saya melihat istri saya sedang duduk dalam kondisi lemas. Saya putuskan untuk segera membawa istri saya ke UGD rumah sakit. Dokter melakukan berbagai pemeriksaan dan menyatakan bahwa istri saya mengalami penyumbatan pada bagian otak sebelah kiri sekitar 50%. Semula akan dilakukan tindakan DSA cerebral. Namun, tindakan medis itu tidak dapat diteruskan karena akan mengakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak istri saya. Sehingga satu-satunya pengobatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberi obat-obatan yang diminum. Saya segera menghubungi salah seorang gembala Fajar Pengharapan, yaitu Pak Yuksa Toto, untuk meminta dukungan doa. Karena saya menyadari tanpa pertolongan Tuhan, sulit bagi istri saya untuk pulih dengan segera. Pada akhir bulan Mei tahun yang lalu, secara tiba-tiba saya mengalami gangguan pada penglihatan saya. Semua benda yang saya lihat dengan mata kiri saya seperti berbayang-bayang. Sesudah saya memeriksakannya ke dokter mata, ternyata didapati bahwa pembuluh darah di mata kiri saya telah pecah dan mengakibatkan mata kiri saya tidak dapat melihat lagi. Menurut pemeriksaan kadar gula dalam darah saya, yaitu 421, artinya saya termasuk penderita diabetes. Itulah yang mengakibatkan mata kiri saya mengalami stroke. Saya mengalami stres yang berat dan menyalahkan keadaan. Bahkan, terus terang, tanpa sadar saya juga menyalahkan Tuhan karena membiarkan saya mengalami keadaan tersebut. Dalam situasi seperti itu, anggota-anggota kesan saya mendukung saya di dalam doa dan memohon agar Tuhan memulihkan kondisi saya. Di tengah beratnya pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan, dukungan dari keluarga, anggota kesan, teman-teman sepelayanan, dan tim doa meneguhkan iman mereka. Melalui pergumulan doa, obat-obatan, serta terapi DSA cerebral yang dilakukan setelah kondisi kesehatan saya memungkinkan, pemulihan kesehatan saya berlangsung dengan sangat cepat. Jauh lebih cepat dari apa yang saya perkirakan. Bahkan dalam pemeriksaan dokter, didapati bahwa di saluran darah dalam otak saya tidak lagi terdapat penyumbatan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Ia tetap sanggup melakukan mujizat sampai pada hari ini. Sampai suatu hari di bulan Oktober 2021, sementara saya sedang melakukan tugas pekerjaan saya, secara mendadak tubuh saya lemas dan saya pun terjatuh. Saya tergeletak seorang diri, tidak berdaya dan tidak mampu berteriak minta tolong. Sekitar 30 menit kemudian, dalam keadaan lemas, secara perlahan-lahan saya bangkit dari lantai tempat saya tergeletak. Di saat itu, saya teringat kepada lagu pujian dengan syair. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Seketika itu juga saya menyadari Tuhan tidak meninggalkan saya dalam kesulitan yang saya alami. Sejak hari itu, saya tidak lagi memfokuskan diri kepada kelemahan tubuh yang saya alami.
Namun pada kebaikan dan kuasa Tuhan Yesus, saya bertobat karena selama ini hati saya merasa kecewa kepada Tuhan. Ternyata di dalam lembah terdalam dari kehidupan saya, Tuhan menjamah sehingga kerohanian saya dipulihkan. Rasa takut dan khawatir dalam diri saya digantikan dengan iman kepadanya. Singkat cerita, melalui diet, mengubah gaya hidup, dan obat-obat dari dokter, serta dukungan anggota kesan saya, dengan sangat cepat kesehatan saya mengalami pemulihan. Mata kiri saya dapat berfungsi kembali, saya dapat melihat secara sempurna seperti sebelumnya. Pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa tidak ditemukan lagi pembuluh darah yang pecah di mata saya. Saya percaya jika pada hari ini saya dapat kembali melayani Tuhan dan melakukan kegiatan sehari-hari secara normal, hal itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan menjawab doa-doa umatnya. Doa yang dipanjatkan dalam keseharian, di dalam keluarga, dan teman-teman sepelayanan tidaklah sia-sia. Melalui semua peristiwa yang saya alami, saya menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan berfokus pada masalah, namun berfokuslah pada Tuhan. Rencananya indah bagi kita. Di dalam kelemahan kita, justru kuasa dan kasih Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang
semua yang di bumi. Acap kali saya berkata, bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya berlangsung satu kali saja, bukan dua kali, apalagi berkali-kali. Oleh karena itu, kesempatan yang hanya satu kali itu haruslah kita isi sedemikian rupa, sehingga merupakan kehidupan yang penuh dengan makna dan yang tidak sia-sia. Kehidupan yang kita syukuri dan tidak akan kita sesali. Prinsip ini mengingatkan saya kepada percakapan saya dengan seorang pengusaha dari Minahasa. Ketika suatu hari saya berada di Bandara Samratulangi, kota Manado. Sementara menunggu keberangkatan pesawat yang akan saya tumpangi ke Jakarta, saya berbincang-bincang dengan seorang calon penumpang yang duduk di dekat saya di ruang tunggu dalam bandara. Yang bersangkutan bercerita tentang mudahnya memperoleh uang di daerah Minahasa ketika harga cengkeh masih sangat tinggi. Karena orang mudah untuk memperoleh uang, maka mereka juga mudah untuk membelanjakannya. Ia berkata, bila musim panen cengkeh tiba, petani cengkeh sering membeli barang-barang yang belum mereka perlukan. Saya bertanya, maksudnya bagaimana Pak? Pengusaha itu pun menjelaskan, di desa-desa yang belum ada listrik, orang sudah membeli kulkas. Dengan keheranan saya bertanya, kalau belum ada listrik lalu kulkas itu digunakan untuk apa? Dengan senyum lebar orang tadi menjawab, ya kita gunakan untuk menyimpan baju lah. Sampai hari ini saya tidak dapat melupakan apa yang dikatakan oleh pengusaha tadi. Kulkas yang digunakan untuk menyimpan baju. Di dalam hemat saya, kalau saja kulkas itu memiliki perasaan dan mampu mengungkapkan isi hatinya, maka ia akan menangis. Mengapa? Karena kemampuan atau potensi yang ada dalam dirinya tidak digunakan secara maksimal. Sebagaimana layaknya sebuah kulkas, ia memiliki kemampuan untuk mendinginkan dan mengawetkan makanan. Namun kemampuan itu terbuang dengan percuma karena ia hanya sekadar digunakan sebagai almari untuk menyimpan baju. Itulah hidup yang tidak maksimal. Itulah hidup yang sia-sia. Saya yakin semua kita yang sedang mengikuti uraian firman Tuhan ini tentu tidak berharap untuk hidup seperti kulkas yang hanya sekadar digunakan untuk menyimpan baju atau hidup dalam kesia-siaan seperti itu. Menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya berlangsung satu kali saja, bukan dua kali, apalagi berkali-kali. Maka kita perlu mengisi kehidupan kita sebagai kehidupan yang penuh dengan makna. Kehidupan yang penuh dengan makna seperti itu pula lah yang Yesus kehendaki bagi para pengikutnya. Ia datang ke dunia untuk menebus kita dari kegelapan dosa, membebaskan kita dari kehidupan yang sia-sia, dan membentangkan masa depan yang baru dan yang penuh dengan makna serta berkenan kepadanya. Pertanyaannya adalah, apakah yang perlu kita lakukan agar kehidupan kita merupakan kehidupan yang penuh dengan makna dan tidak sia-sia? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ajak saudara melihat pesan yang disampaikan malaikat Tuhan kepada para murid Yesus pada hari kenaikan Tuhan ke surga. Pesan yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia, yaitu Yesus, mengatakan demikian. Mengatakan apa? Bila kita membaca ayat 4 sampai 8, maka kita akan mendapati bahwa di situ dicatat perkataan Yesus kepada para muridnya agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Yesus berkata agar mereka menanti penggenapan janji Allah Bapa, yaitu bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Ia menjelaskan, bila Roh Kudus turun atas mereka, maka para muridnya itu akan menerima kuasa dan mereka akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya, sudah Yesus menyampaikan pesan dan rancangannya itu, lalu dalam kalimat selanjutnya ditulis, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terangkatlah Yesus ke langit dengan disaksikan oleh para muridnya. Ia terangkat sampai awan menutup dirinya dari pandangan para muridnya. Lebih jauh, ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka. Para penafsir Alkitab meyakini bahwa kedua orang yang berpakaian putih ini adalah dua orang malaikat Tuhan yang diutus untuk menyampaikan pesan kepada para murid Yesus. Pesan sebagai berikut. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berdasarkan pesan Tuhan melalui malaikatnya di ayat 11 ini, saya mengambil kesimpulan bahwa hidup yang penuh makna, hidup sesuai dengan rencana Tuhan, atau hidup yang tidak sia-sia adalah yang pertama, yaitu hidup tidak terikat pada masa lalu. Saya ulang, hidup yang penuh makna, yaitu hidup yang tidak sia-sia adalah hidup tidak terikat pada masa lampau. Memang, sebagaimana yang acap kali saya katakan, kita harus belajar dari pengalaman yang telah kita lewati di masa lampau. Namun janganlah kita terpaku pada masa lalu itu. Seindah atau sepahit apapun masa lalu itu, jangan biarkan hidup kita terikat padanya. Mengapa? Karena kita tidak lagi hidup di masa lalu, namun hidup di masa kini untuk menyongsong masa depan. Bila kita membekukan hidup kita dengan kenangan akan masa lampau, maka kita tidak akan dapat menjangkau hari depan yang penuh makna sebagaimana yang Tuhan rencanakan bagi umatnya. Tentu saudara masih ingat kepada kisah tentang seekor Raja Wali yang dipelihara selama bertahun-tahun oleh seseorang. Dari sejak muda, salah satu kaki Raja Wali itu diikat dengan sebuah rantai yang tertambat pada sebuah tonggak. Selama bertahun-tahun, Raja Wali itu hanya dapat bergerak dan berputar-putar di sekitar tonggak tempat ia tertambat. Suatu hari, orang tadi memandang bahwa burung Raja Wali itu sudah berusia tua. Dan ia ingin agar burung itu dapat menikmati masa tuanya dengan bebas serta terbang kemanapun ia mau. Oleh karena itu, ia melepaskan burung tadi dari rantai yang menambat kakinya. Diangkatnya burung itu dengan kedua tangannya dan dilemparkannya ke atas dengan maksud agar burung itu terbang jauh. Apa yang terjadi? Burung itu terbang sebentar, kemudian kembali dan hinggap di dekat tonggak tempat ia pernah terikat. Apapun yang dilakukan oleh orang tadi agar burung itu pergi terbang dengan bebas, tidaklah membuahkan hasil. Setiap kali burung itu kembali ke dekat tonggak tadi dan hanya berputar-putar sejauh panjang rantai yang pernah mengikat kakinya. Sampai mati, burung Raja Wali itu tidak pernah terbang jauh. Ia mati dalam keadaan tertambat pada masa lampaunya. Itulah kehidupan yang sudah dibebaskan, namun tetap terikat pada masa lalunya. Alhasil, ia tidak pernah hidup secara maksimal. Hal inilah yang dikemukakan oleh malaikat Tuhan kepada para murid Yesus. Yang di ayat 10 ditulis bahwa mereka terus menatap ke langit. Walaupun Yesus sudah tidak lagi mereka lihat karena tertutup oleh awan. Di ayat 11 dicatat, malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Artinya, malaikat itu berkata, janganlah kalian terus terpaku pada masa lalu.
Janganlah kalian terikat pada masa lampau. Pesan yang sama ingin saya sampaikan kepada saudara. Apapun masa lampau itu, entah masa yang indah maupun yang pahit, jangan saudara mengubur hidupmu di situ. Ayo bangkit. Tuhan masih terus bekerja dalam hidupmu. Ada masa depan yang sedang menanti Anda. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk semua hal yang telah terjadi di masa lampau. Namun kita percaya bahwa masih ada perkara-perkara yang lebih indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan hidup terikat pada masa lampau. Selanjutnya, yang kedua, hidup yang penuh makna, yaitu hidup yang tidak sia-sia, adalah hidup melakukan tugas di masa kini. Saya ulang, yang kedua, hidup melakukan tugas di masa kini. Tuhan menempatkan kita di dunia bukan tanpa tujuan. Ingat apa yang sering saya katakan, Tuhan tidak pernah iseng. Iseng artinya melakukan sesuatu tanpa ada tujuan di baliknya. Tuhan tidak pernah iseng. Mungkin saudara pernah menonton video-video pendek yang berisi prank dengan judul Just for Laughs Gags atau hanya sekadar untuk tertawa iseng. Dalam video itu ada kalanya ditampilkan seseorang yang berdandan seperti polisi. Polisi palsu itu melakukan prank dengan mengerjai para pengemudi mobil, yaitu dengan menilang walaupun mereka tidak melakukan pelanggaran atau menyuruh pengemudi tadi melakukan ini dan itu yang agak gila-gilaan. Tentu para pengemudi tadi merasa bingung dan kesal. Reaksi itu yang dinanti-nantikan dan dijadikan bahan tertawaan. Kemudian di akhir video sambil merangkul para korban dari prank yang ia lakukan, polisi gadungan tadi dengan tertawa menunjuk ke arah kamera yang sedang merekam mereka dan berkata bahwa ia telah mengerjai orang-orang tersebut. Nah, Tuhan tidak pernah berbuat seperti itu. Ia tidak pernah iseng ataupun melakukan prank dan mengerjai saudara. Kalau ia menempatkan saudara di dunia, menebus saudara dari kegelapan, menyelamatkan saudara dari hukuman dosa, dan memanggil saudara untuk hidup dalam rencananya, itu semua bukan karena ia iseng. Ia memiliki tujuan atas hidupmu. Di dalam tujuan tersebut, ia memanggil Anda untuk mengerjakan tugas yang mulia yang harus saudara penuhi dalam masa kehidupan Anda di dunia ini. Itu sebabnya di ayat 11 tadi dicatat, kedua malaikat itu berkata kepada para murid Yesus, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Artinya malaikat itu berkata, ingat apa yang Yesus telah katakan kepada dirimu sebelum ia naik ke surga tadi. Yesus memiliki rencana bagi dirimu, yaitu agar kalian menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ia memiliki tugas yang mulia yang harus kalian kerjakan di masa kini. Untuk itu, ia akan melengkapi kalian dengan kuasa dari tempat yang tinggi, yaitu kalau Roh Kudus turun dan memenuhi dirimu. Tugas itu sedemikian besarnya sehingga di luar kemampuanmu sebagai manusia untuk mengerjakannya. Namun kalau Roh Kudus memenuhi dirimu, maka engkau akan dimampukannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan rencanakan tersebut. Ya, untuk hidup dalam kehidupan yang penuh dengan makna, kita harus melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita di masa kini. Entah tugas itu sebagai seorang kepala keluarga, atau sebagai seorang pemimpin perusahaan, sebagai seorang anggota TNI atau Polri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang karyawan pabrik, sebagai seorang staf gereja, atau apa saja. Kalau saudara menyadari bahwa hal itu adalah panggilan Tuhan bagi dirimu, dan saudara mengerjakannya dengan komitmen yang penuh, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi saksinya dimanapun Anda ditempatkan Tuhan, maka sesungguhnya dengan demikian saudara sedang mengisi kehidupan ini dengan kehidupan yang tidak sia-sia namun penuh dengan makna. Disinilah pentingnya pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Pertolongannya yang akan memampukan kita
untuk memenuhi tugas dan panggilan yang Allah berikan kepada kita. Disinilah pentingnya bagi kita untuk dengan sungguh-sungguh memohon terobosan rohani bagi kehidupan kita. Terobosan rohani yang membangkitkan iman kita. Sehingga dalam iman kepada Tuhan kita akan dimampukan untuk melakukan perkara-perkara besar yang melampaui kesanggupan manusiawi kita. Disinilah pentingnya mengisi 10 hari di depan. Yaitu mulai esok hari Jumat tanggal 27 Mei. Sampai dengan Minggu tanggal 5 Juni. Dengan doa puasa berantai. Selama 10 hari itu berpuasalah minimal 1 hari. Yaitu dari pagi sampai sore. Sebagaimana yang telah saya tuliskan dalam brosur. Mengapa dan bagaimana kita berpuasa. Yang telah dibagikan kepada saudara. Baik secara online maupun dalam bentuk tercetak. Selain itu, selama 10 hari tersebut. Ikutilah pertemuan doa yang diselenggarakan setiap hari. Mulai pukul 6 sore. Pertemuan doa ini dapat saudara ikuti baik secara onsite maupun online. Secara onsite dapat saudara ikuti di gedung gereja kita di Pasir Koja. Alamilah lawatan Roh Kudus yang akan menggugah kehidupan rohani, membangkitkan iman dan mengobarkan karunia-karunia-Nya dalam hidup Anda. Dengan demikian, kehidupan saudara bukan merupakan kehidupan yang sia-sia, namun penuh dengan makna. Sekarang, yang ketiga, hidup yang penuh makna, yaitu hidup yang tidak sia-sia, adalah hidup menyongsong masa depan secara bertanggung jawab. Saya ulang, yang ketiga, yaitu hidup menyongsong masa depan secara bertanggung jawab. Perlunya menyongsong masa depan secara bertanggung jawab ini disampaikan oleh kedua malaikat tadi di ayat 11 sebagai berikut. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dengan berkata seperti itu, malaikat tadi mengulang janji Yesus kepada para muridnya tentang kedatangannya kembali ke dunia. Janji Yesus yang dicatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Di situ Yesus berkata bahwa ia akan pergi ke rumah Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi para pengikutnya. Apabila ia telah menyediakan tempat tersebut, maka ia akan datang kembali dan membawa para pengikutnya ke tempat yang telah ia sediakan tersebut. Ia berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perjumpaan Yesus dalam kedatangan yang kedua kali dengan para pengikutnya ini diumpamakan dalam kitab Wahyu seperti perjumpaan antara pengantin laki-laki yaitu Kristus dengan pengantin perempuannya yaitu kita para pengikutnya. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 2 ditulis bahwa pengantin perempuan itu akan menyiapkan hari perjumpaan dengan pengantin laki-lakinya dengan sebaik-baiknya yaitu dengan berdandan untuk suaminya. Coba bayangkan apa yang dilakukan oleh seorang pengantin perempuan yang akan bertemu dengan pengantin laki-lakinya pada hari pernikahan mereka. Akankah pengantin perempuan itu bersikap teledor sehingga ketika pengantin laki-laki itu datang untuk menjemput dirinya, saat itu ia belum mandi, belum berdandan, night cream yang tebal masih mendempul wajah dan masih mengenakan piyama? Kalau itu yang terjadi, kira-kira apa tanggapan dari sang pengantin laki-laki terhadap dirinya? Pengantin laki-laki tersebut akan berpikir bahwa pengantin perempuannya tidak mengharapkan hari pernikahan mereka. Pengantin perempuan yang sungguh-sungguh merindukan hari pernikahannya, hari di mana ia akan berjumpa dan tinggal bersama dengan pengantin laki-lakinya, akan menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, bahkan dari jauh-jauh hari. Tidak jarang pengantin perempuan yang 3-6 bulan sebelum hari pernikahannya melakukan diet dengan ketat supaya di hari pernikahan tersebut dirinya dalam keadaan yang siap untuk bertemu dengan pengantin laki-lakinya. Bukankah sikap seperti itu pula lah yang seharusnya mewarnai hidup kita bila kita menyadari bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus baik pada hari kedatangannya yang kedua kali maupun di akhir dari kehidupan kita. Tinggal mana yang datang terlebih dulu. Yang pasti
kita akan menyongsong masa depan tersebut dengan sikap yang bertanggung jawab. Dalam sikap bertanggung jawab itu, kita tidak akan menyia-nyiakan keselamatan, panggilan, maupun karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga akan mengisi hari-hari yang kita jalani dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, maka kehidupan yang kita lalui ini bukan merupakan kehidupan yang sia-sia, namun penuh dengan makna. Sikap mengisi kehidupan secara bertanggung jawab seperti itu ditulis oleh John Piper, seorang teolog dan gembala jemaat di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul Don't Waste Your Life. Jangan sia-siakan hidupmu. Di situ ia menceritakan salah satu hal yang mempengaruhi hidupnya adalah sebuah hiasan dinding yang tergantung di dapur dalam rumah tempat ia dibesarkan. Hiasan dinding sederhana yang bertuliskan sebuah puisi ringkas yang berbunyi, "Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last." Puisi yang kalau saya terjemahkan secara bebas artinya adalah hidup yang hanya satu kali, yang akan segera berlalu. Hanya apa yang dilakukan bagi Kristus yang tidak akan sirna dan tidak akan berlalu. Memang benar bahwa hidup di dunia ini hanya berlangsung satu kali saja. Kehidupan yang singkat dan yang akan segera berlalu. Namun bila kita mengisi kehidupan ini bagi Kristus, yaitu dengan melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan dan dengan iman kepadanya, maka kehidupan yang singkat itu akan memiliki kehidupan yang penuh dengan makna. Oleh sebab itu, mari kita isi hari-hari yang ada di hadapan kita dengan hidup semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kita akan bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang tidak akan layu daunnya, namun berbuah pada musimnya. Kepada kehidupan yang seperti itu, Tuhan berjanji bahwa apa saja yang diperbuatnya akan dijadikan Tuhan berhasil. Saudara-saudari, Tuhan Yesus yang kenaikannya ke surga kita peringati pada hari ini akan datang kembali seperti yang ia janjikan dan yang ditegaskan oleh kedua malaikat Tuhan kepada para murid Kristus tadi. Apakah hari kedatangan tersebut akan merupakan hari yang penuh dengan bahagia atau bukan? Sangat tergantung kepada bagaimana kita mengisi kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan yang telah dibaharui oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Apabila kita mengisinya dengan kehidupan yang penuh dengan makna dan yang tidak sia-sia, maka hari tersebut akan merupakan hari yang limpah dengan sukacita. Kehidupan yang penuh dengan makna. Karena kita tidak membiarkan hidup kita terikat pada masa lalu. Dan kita mengisinya dengan melakukan tugas di masa kini. Serta menyongsong masa depan secara bertanggung jawab. Kita tahu bahwa masa-masa itu tidak kita lalui seorang diri. Tuhan Yesus yang telah naik ke surga tetap menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Dalam penyertaan Roh Kudus tersebut, kita disanggupkannya untuk menghadapi hari esok dengan penuh pengharapan. Dengan bersandar pada kasih setianya, mari kita datang menghadap tata anugerah Tuhan dengan membawa harapan-harapan kita kepadanya melalui doa. Kita percaya Tuhan Yesus setia. Dia tidak akan mengabaikan doa yang kita panjatkan kepadanya. Bukankah dia sendiri yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita serahkan beban dan harapan kita kepadanya di dalam doa secara pribadi. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak dan secara pribadi kita berdoa kepadanya. Sesudah kita berdoa secara pribadi dalam waktu teduh, kemudian pemimpin doa akan berdoa untuk berbagai beban dan harapan saudara. Berdoalah dalam iman dan dengan segenap hati. Tuhan Yesus setia. Dia dapat dipercaya. Mari kita berdoa diawali dengan saat teduh dan berdoa secara pribadi.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena di tengah masa yang serba tidak menentu ini, kami memiliki kepastian di dalam Engkau ya Tuhan. Janjimu ya dan amin. Kasih-Mu melimpah bak samudra, kuasa-Mu tak terhingga adanya, meliputi kehidupan kami umat-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa, menyerahkan hidup kami di tengah-tengah masa ini untuk senantiasa melekat kepadamu. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk mereka yang sedang berada di tengah-tengah pergumulan mereka, menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, dan masalah yang ada. Kami memohonkan kepadamu ya Tuhan, tolong mereka, sehingga mereka dimampukan oleh Roh Kudus, tetap berkobar-kobar di dalam iman mereka kepadamu, untuk boleh menghadapi semua yang ada, dengan iman percaya yang kokoh dan teguh ya Tuhan, dan dimampukan oleh Engkau untuk dapat melewati semuanya, mengatasi semuanya di dalam pertolongan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan keluarga demi keluarga yang ada ke dalam tangan-Mu, dan memohonkan kepadamu curahan kasih-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami berdoa memohonkan pertolongan-Mu, untuk mereka yang sedang bergumul di dalam hubungan suami dan istri. Kami memintakan kepadamu ya Tuhan, damai-Mu Kau curahkan. Kami minta pemulihan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Kami juga menyerahkan mereka yang sedang bermasalah konflik di dalam hubungan orang tua dan anak, saudara dan bersaudara. Kami memohonkan Tuhan, pertolongan-Mu atas mereka, jamahan kasih-Mu yang memulihkan hubungan mereka. Juga kami berdoa untuk mereka yang merindukan pasangan hidup di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami memohon kepadamu, memintakan kepadamu saat ini, Tuhan berkatilah mereka dengan pasangan hidup yang mereka perlukan, yang mereka nantikan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang menantikan keturunan di dalam kehidupan pernikahan mereka. Kami memohon Tuhan, jamahan kuasa-Mu menjamah mereka, memberkati mereka, sehingga mereka mendapatkan keturunan seperti yang mereka rindukan ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk mereka yang sedang menempuh pendidikan. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon berkat-Mu atas semua mereka ya Tuhan. Mereka yang sedang menjalani pendidikan dari rumah, secara online, Tuhan kami mohon hikmat, kami mohon semangat dan pertolongan-Mu untuk mereka bisa menjalaninya hari lepas hari di dalam kegairahan yang senantiasa baru karena pertolongan-Mu. Dan juga kami berdoa untuk mereka yang memerlukan dana, yang kesulitan dana untuk menyelesaikan pendidikannya. Kami berdoa Tuhan, mohon berkat-Mu supaya Tuhan memberkati mereka dan mereka dapat menyelesaikannya sampai akhir. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berada menyelesaikan tugas-tugas akhir. Tuhan, kami mohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih ya Bapa.
Kami menaikkan semua doa-doa kami saat ini kepadamu hanya di dalam satu nama saja, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber berkat dan pertolongan bagi umat-Mu. Tuhan, Engkau sanggup membuat mata air di tengah padang gurun yang gersang. Engkau sanggup membelah lautan untuk menyelamatkan umat-Mu. Sungguh kami mensyukuri tiada pertolongan selain di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi seluruh jemaat-Mu yang memiliki pergumulan di dalam masalah ekonomi. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami meminta anugerah-Mu agar di tahun 2022 ini Tuhan, setiap kami yang memiliki pergumulan di dalam masalah ekonomi, kami boleh mengalami terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh mengalami kebangkitan di dalam masalah ekonomi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi mereka yang mengalami pergumulan dalam masalah hutang piutang. Tuhan, Engkaulah sumber berkat bagi umat-Mu. Kami minta Tuhan Kau melepaskan dan mencurahkan berkat-Mu bagi umat-Mu. Kami berdoa agar Tuhan Kau bukakan jalan keluar bagi mereka. Sehingga setiap mereka Tuhan boleh melunasi setiap hutang-hutang yang mereka miliki. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang membuka jalan Tuhan, tiada satu kuasa pun juga yang akan menutupnya. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang memiliki pergumulan untuk mencari pekerjaan. Tuhan, kami minta Tuhan Engkau menolong mereka. Kami berdoa Tuhan dalam setiap kerinduan hati mereka untuk memperoleh pekerjaan yang baik. Tuhan, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi mereka yang baru memulai usaha. Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha yang mereka kerjakan. Tuhan, kedangkan tangan-Mu atas setiap mereka Tuhan. Kami ingin melihat Tuhan melalui setiap usaha yang dikerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan di sana. Saat ini juga kami berdoa Tuhan bagi seluruh umat-Mu yang tengah bekerja, yang tengah berusaha. Tuhan, lepaskan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Jadikan mereka saksi-Mu dan terang-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Pakai setiap pekerjaan mereka, pakai setiap usaha yang mereka lakukan untuk membawa kerajaan-Mu dinyatakan dan ditegakkan dimanapun mereka berada. Tuhan, saat ini juga kami berdoa bagi mereka yang memiliki pergumulan dalam masalah sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh. Saat ini Tuhan dimanapun mereka berada, dalam setiap kelemahan yang mereka hadapi, Tuhan kami minta kuasa-Mu, oleh bilur-Mu, kami mengatakan kesembuhan terjadi atas kehidupan mereka. Kami katakan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa sakit penyakit apapun itu kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengatakan kesembuhan terjadi, kami katakan pemulihan terjadi, kami katakan kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Dan kami katakan kesembuhan menjadi milik umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya Bapa Surgawi, setiap doa yang kami panjatkan kepadamu tidak akan sia-sia. Tapi Engkau Tuhan, seturut dengan kebesaran kuasa-Mu, Engkau akan menjawab setiap seru doa kami. Dan orang yang berharap kepadamu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, untuk melewati masa sukar seperti saat ini, kita membutuhkan kebangkitan rohani yang akan memulihkan dan memperkokoh iman kita. Untuk itu, ikutilah doa puasa berantai yang diadakan selama 10 hari, mulai hari Jumat 27 Mei sampai dengan 5 Juni 2022. Anda dapat mengikutinya selama 10 hari atau beberapa hari, atau minimal 1 hari untuk berpuasa dari pagi hingga sore hari. Selain itu, Anda juga dapat mengikuti ibadah doa yang diselenggarakan setiap malam pukul 6 sore di Jalan Pasir Koja 58 atau melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan secara live streaming. Pertemuan doa Oasis yang selalu menyegarkan rohani kita akan kembali kita laksanakan mulai hari Rabu tanggal 8 Juni mendatang. Pertemuan doa Oasis ini akan diselenggarakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara on-site di Jalan Pasir Koja 58. Dan sementara itu, jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut adalah beberapa kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Tiba saatnya kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara. Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dapat beribadah untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya Tuhan, Allah yang limpah dengan rahmat, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia, menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami memuji dan meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau telah bangkit dari kematian, Engkau telah mengalahkan maut,
dan sekarang Engkau duduk di tahta-Mu di surga. Kami memuji dan meninggikan Engkau ya Tuhan, Raja yang berdaulat atas alam semesta. Dalam kuasa-Mu yang tak terbatas ya Tuhan, Engkau sanggup menjaga kami dari segala yang jahat. Engkau sanggup melindungi kami dari segala mara bahaya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha besar, karena Engkau berkenan mengingat kami dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Bersandar kepada kebaikan dan kemurahan-Mu, kami dapat menatap hari esok tanpa kebimbangan. Kami dapat menjalani hari-hari kami tanpa kegelisahan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan Roh-Mu ya Tuhan, karena kami percaya dalam tuntunan kasih-Mu, kami dapat hidup di dalam damai sejahtera. Dan sekarang dengan bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Mu, kami berdoa, kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.